Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Di sini anggotanya ada Saya Esti Rahayu. Saya Habib Fikri Salam. Saya Nabila Putri. dan saya sendiri Nur Soleha. Kami akan membahas prinsip dan kode etik dalam bisnis. Di sini ada sub pembahasannya, pengertian profesi, prinsip-prinsip etika bisnis, kode etik di tempat kerja, perbandingan kode etik. Nah, di sini ada pengertian profesi. Profesi merupakan suatu kegiatan yang sangat bergantung pada keahlian tertentu. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Bertens, etika bisnis terdapat 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Yang kedua, sudut pandang hukum. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, sudut pandang moral, yaitu bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan prinsip moralitas yang berlaku universal. Menurut Sony Kerak, ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi merupakan prinsip kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengambil keputusan mandiri, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini, dan bebas dari tekanan, hasutan, ataupun ketergantungan kepada pihak lain. Prinsip kejujuran. Yang kedua, prinsip kejujuran. Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan. Prinsip ini juga mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen kontrak ataupun perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip ini menanamkan sikap untuk selalu berlaku adil ke semua pihak tanpa membeda-bedakan, baik itu terkait masalah ekonomi, hukum, sosial, ataupun masalah lainnya. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, atau dengan kata lain, setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus bisa membuat semua pihak merasa diuntungkan. Yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk tidak merugikan orang lain dalam segala tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Yang berikutnya, ada kode etik di tempat kerja. Etika sangat penting diterapkan di kehidupan, khususnya di tempat kerja. Bagi karyawan, menerapkan etika di tempat kerja bisa melatih diri untuk bersikap baik saat menghadapi situasi kerja atau saat berhadapan dengan orang di kantor. Kode etik di tempat kerja yaitu 1. Memperhatikan penampilan saat di kantor, 2. Menjaga kerapian, 3. Menghormati semua orang yang ada di kantor, 4. Memisahkan kehidupan pribadi dengan urusan pekerjaan, yang kelima, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang keenam, menjadi pribadi yang lebih peduli. Perbandingan kode etik. Pada PPT ini, kami akan mengambil beberapa contoh kode etik profesi akuntansi, yaitu kode etik IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, IAPI, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia, dan AAIP. Kode etik IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien
atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis, dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan profesional, atau pihak ketiga. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntansi profesional. Kode etik IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Yang pertama, integritas, yaitu bersifat tegas, jujur, dan adil dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektif, yaitu tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak layak dari pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu memelihara pengetahuan dan keahlian profesional dan bertindak secara profesional sesuai dengan standar teknis dan profesi. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan klien atau diwajibkan oleh hukum perilaku profesional, mematuhi hukum dan peraturan yang relevan, dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kode etik AA-IPI. Yang pertama, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Kedua, objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Yang ketiga, kerahasiaan adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah mengamati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya. Yang keempat, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.